Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di kegiatan yang berbahagia ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, serta semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini nama saya Agung Priyatna. Di sini saya akan memandu jalannya acara presentasi pada kali ini. Tapi sebelum memulai ke acara, di sini izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan presentasi kali ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua pembacaan materi, yang ketiga kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Sebelum itu, di sini saya izin memberitahukan bahwasanya di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Nanang Abdurrahman MKom. Tanpa berlama-lama, langsung saja lanjut ke acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara yang kedua, yaitu pembacaan atau penyampaian materi. Untuk pemateri pertama itu akan disampaikan oleh Ananda Mailani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Ananda Mailani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada pengertian dari teknologi. Teknologi adalah sebuah pengetahuan yang ditujukan untuk menciptakan alat yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, jadi teknologi adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia sehari-hari. Nah, kita bandingkan teknologi di zaman modern dengan zaman sebelumnya atau zaman dahulu. Ketika zaman dahulu kita mengirim pesan itu melalui surat dan juga memperoleh informasi itu melalui berupa koran atau media cetak lainnya yang tidak secanggih sekarang. Namun sekarang di zaman modern ini kita dapat mengakses pesan itu bisa melalui WhatsApp dan juga mengakses informasi itu bisa melalui media WhatsApp juga, kemudian melalui website berupa berita atau juga bisa melalui media digital lainnya. Kemudian dari sana adalah teknologi modern saat ini itu sangat mempermudah pekerjaan manusia sehingga menjadi lebih cepat, efisien, dan juga lebih praktis tentunya dibanding dengan teknologi sebelumnya. Kemudian ada pengertian dari informasi sering di, Kemudian ada pengertian dari informasi. Informasi sering disamakan dengan istilah data. Data adalah sesuatu yang belum diolah dan belum dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Kemudian ada pengertian dari teknologi informasi atau information technology atau dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris, merupakan penjabaran dari teknologi baru. Teknologi informasi adalah kegiatan pengumpulan pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan pemanfaatan suatu informasi. Teknologi informasi menyangkut perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Contohnya, perkembangan teknologi informasi saat ini yaitu e-government, e-commerce, e-education, e-medicine, e-laboratory, dan lain-lain. Contohnya e-commerce saat ini atau pembelanjaan elektronik atau kita bisa kenal dengan belanja daring bisa kita akses melalui aplikasi Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kemudian dalam mempermudah transaksi juga kita bisa tanpa menggunakan uang cash gitu. Jadi kita bisa menggunakan m-banking seperti Dana, QRIS, dan lain sebagainya. Kemudian e-education. E-education yaitu kita dapat kita dapat mengakses informasi pendidikan melalui media digital. Contohnya melalui Google Scholar, Google Classroom, atau
seperti video pembelajaran dan juga bisa melalui e-book atau melalui perpusnas yang sekarang ada aplikasinya tersendiri. Kemudian ada e-medicine atau informasi kesehatan. Jadi kita bisa melalui website atau aplikasi Halodoc atau Halo Dokter untuk memperoleh suatu informasi kesehatan. Kita juga bisa berkonsultasi tentang kesehatan yang kita alami di sana. Kemudian ada pengertian dari komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu cum, yang berarti dengan atau sama dengan, dan kata units yang berarti satu. Dari kata tersebut membentuk kata benda, yaitu communio, atau dalam bahasa Inggris communion, yang berarti kebersamaan, persatuan, pergaulan, atau hubungan. Sehingga kata kerja communicate berarti membagi sesuatu dengan seseorang, memberitahu sesuatu kepada seseorang, tukar-menukar, bercakap-cakap, berhubungan, dan juga berteman. Dan sangat luas pengertiannya tentang komunikasi itu sendiri. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pengertian teknologi informasi dan komunikasi merupakan hasil perkembangan peradaban manusia yang menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyebarkan, serta memanfaatkan informasi secara efektif dan efisien. Dengan dukungan teknologi informasi, proses komunikasi menjadi lebih mudah, luas, dan mampu memperkuat interaksi serta pertukaran informasi dalam kehidupan manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Ananda Mailani sudah menjelaskan materinya. Lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Nida Khairunisa. Kepadanya saya persilakan. Baik, perkenalkan saya Nida Hirunisa. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan TIK dan dampaknya terhadap ketimpangan ekonomi. Nah, penggunaan TIK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi. Artinya, semakin tinggi tingkat penggunaan teknologi dan internet, semakin rendah tingkat ketimpangan ekonomi. Nah, maksud dari berpengaruh negatif di sini, berpengaruh negatif dalam bahasa ekonomi itu merupakan kabar baik yang artinya, jadi semakin tinggi penggunaan internet dan teknologi, maka angka ketimpangan ekonomi justru akan semakin menurun. Mengapa bisa seperti itu? Karena teknologi meruntuhkan batasan geografis, di mana orang di desa terpencil punya akses informasi dan peluang yang sama dengan orang di kota besar dengan menggunakan teknologi. Kemudian penggunaan TIK memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan sekadar ketersediaan infrastruktur. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi secara aktif oleh masyarakat lebih menentukan dibandingkan hanya tersedianya fasilitas. Nah, jadi pemanfaatan teknologi lebih penting daripada sekedar ketersediaan fasilitas. Semisal seperti pemerintah itu membangun tower-tower internet di mana-mana, tapi kalau teknologinya sudah ada, masyarakatnya tidak bisa memakai teknologi tersebut untuk hal-hal produktif, ketimpangan ekonomi itu akan tetap ada. Seperti contohnya di sebuah daerah itu teknologinya itu sudah baik atau sudah bagus, tetapi warganya itu hanya memakai teknologi tersebut hanya untuk scroll media sosial yang tanpa tujuan. Sedangkan jika pemanfaatan teknologinya itu aktif, jadi warga itu menggunakan sinyal tersebut untuk belajar keahlian baru atau berjualan produk lokal ke luar daerah seperti e-commerce. Nah, nanti jika pemanfaatan teknologinya itu aktif atau warga itu memanfaatkan teknologi dengan baik, maka ketimpangan ekonomi itu tidak akan ada. Kemudian melalui perdagangan elektronik dan pemasaran digital, pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas jangkauan pasar. Oleh karena itu, pemerataan akses internet menjadi strategi penting dalam menekan kesenjangan ekonomi dan mendukung pembangunan nasional.
Nah, jadi perdagangan elektronik atau e-commerce itu meningkatkan produktivitas dan memperluas jangkauan pasar. Seperti contohnya seorang pengrajin kayu itu tidak perlu menyewa ruko mahal di Jakarta untuk bisa sukses. Dengan e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia dan juga digital marketing seperti Instagram ataupun TikTok, dia bisa menjual produknya ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri langsung dari rumahnya. Ini meningkatkan tarif ekonomi daerah tersebut secara langsung. Nah, jadi e-commerce dan juga digital marketing itu sangat berperan penting untuk kemajuan ekonomi. Kemudian, agar ekonomi nasional maju merata, pemerintah harus memastikan pemerataan akses internet. Jadi, jika hanya kota besar yang mempunyai internet, maka kota besar akan makin kaya dan juga desa akan makin tertinggal. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nida Hoirunisa sudah menyampaikan materinya. Lanjut ke pemateri yang ketiga yaitu Naila Ainaika Aulia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Transformasi pendidikan berbasis TIK menjadi salah satu dampak paling nyata dari perkembangan teknologi digital. Yang dimana menurut Iza juga menyatakan bahwa penggunaan TIK dalam pembelajaran meningkatkan interaktivitas dan efektivitas proses belajar mengajar. Media pembelajaran digital membantu siswa memahami materi secara lebih menarik dan inovatif. Nah, di sini seperti yang sudah kita temukan juga di berbagai jenjang sekolah, di mana saat ini guru juga bisa menjelaskan materi kepada siswanya itu melalui platform digital seperti games edukatif, yaitu dengan menggunakan Moodle, GameKit, kemudian Quizzes, dan masih banyak lagi. Nah, itu seperti contoh nyatanya. Kemudian selain itu, menurut Berutu et al. Tahun 2025 menyatakan juga bahwa TIK mendorong fleksibilitas pembelajaran karena siswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Kemudian guru juga dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan metode pembelajaran kreatif dan kolaboratif. Di mana ketika guru itu memanfaatkan teknologi dengan baik, seperti contohnya itu dalam penggunaan media pembelajaran dengan berbasis games, di situ siswa juga dapat memahami materinya itu dengan lebih baik dan lebih jelas lagi. Karena siswa itu tidak merasa monoton ketika sedang proses belajar mengajar seperti itu. Nah, namun demikian masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan akses internet, kemudian kurangnya perangkat teknologi, serta rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama dalam optimalisasi penggunaan TIK. Nah, di sini kendalanya itu keterbatasan internet, apalagi contohnya itu di berbagai sekolah yang ada di pelosok desa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, di mana masih banyak juga masyarakat itu yang menggunakan internet itu hanya untuk scroll media sosial saja. Nah, di mana padahal di media sosial mereka itu bisa mengakses berbagai informasi dengan baik. Contohnya di dalam dunia pendidikan itu, siswa bisa mengakses materi pembelajaran melalui platform digital lainnya, di mana mereka itu bisa searching materi yang sudah diajarkan oleh gurunya di sekolah, dan mereka pelajarinya lagi di luar pembelajaran seperti itu. Nah, oleh karena itu, pelatihan guru dan peningkatan kompetensi digital menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan transformasi pendidikan. Di mana selain keterbatasan yang sudah tadi saya sampaikan, di sini kita solusinya itu bisa dengan mengadakan pelatihan guru dalam upaya peningkatan kompetensi digital seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Naila Ainaika Aulia sudah menjelaskan materinya.
Lanjut ke pemateri yang keempat, yaitu Rifki Aprianugraha, kepadanya disilakan. Oke, saya Rifki Aprianugraha menjelaskan di bagian tantangan implementasi teknologi informasi dan komunikasi. Selain memberikan dampak positif, perkembangan TIK juga menghadapi berbagai tantangan. Menurut Astarina, menyatakan bahwa implementasi manajemen TIK di sekolah itu masih belum optimal karena kurangnya perencanaan yang strategis dari pihak sekolah dan juga kompetensi sumber daya manusianya yang belum mencukupi. Infrastruktur yang belum merata dan juga belum terintegrasinya sistem digital dalam manajemen sekolah menjadi salah satu utama gitu dalam salah satu kendala utamanya. Jika tidak dikelola dengan baik, teknologi hanya akan menjadi alat bantu tanpa memberikan dampak yang maksimal terhadap mutu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi antara pihak lembaga pendidikan, pemerintah, masyarakat untuk memastikan pemerataan akses dan serta peningkatan literasi digital. Dari pernyataan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa untuk implementasi manajemen TIK di sekolah itu masih belum optimal dan yang harus dibenahi itu ada dua aspek. Yang pertama itu perencanaan yang strategis dari pihak sekolah dan yang kedua itu pemahaman sumber daya manusia ya. Dan juga untuk yang selanjutnya itu selain selain pemerataan selain pemerataan apa infrastruktur diperlukan juga untuk beberapa pihak saling mendukung yaitu ada dari pihak pemerintahan dan juga dari pihak pendidikan dan juga masyarakat itu saling mendukung supaya proses pendidikan itu bisa lebih maju ke depannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya balikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifki Aprianugraha sudah menyampaikan materinya. Lanjut ke acara yang ketiga, yaitu terkait penyampaian kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri itu akan dibacakan oleh saya. Jadi untuk kesimpulannya, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK merupakan gabungan antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk memanusia dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan informasi. Teknologi ini berfungsi untuk mencari, memproses, mengolah, menyimpan, serta menyampaikan informasi kepada orang lain dengan cara yang lebih cepat, efektif, dan juga efisien. TIK tidak hanya mencakup perangkat keras seperti hardware, komputer, laptop, dan ponsel serta perangkat lunak atau software seperti aplikasi dan program komputer. Selain itu juga, TIK melibatkan peran manusia sebagai pengguna yang memanfaatkan teknologi tersebut untuk berbagai kebutuhan seperti belajar, bekerja, berkomunikasi, dan mencari informasi. Perkembangan TIK ini cukup pesat saat ini menunjukkan bahwa TIK menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membantu mempermudah berbagai aktivitas manusia di era modern seperti pendidikan, bisnis, komunikasi, dan juga hiburan. Oke, baik, sepertinya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan ataupun tindakan yang kurang berkenan. Demikianlah acara presentasi ini. Langsung saja kita masuk ke acara yang keempat, yaitu sesi penutup. Nah, untuk sesi penutup ini marilah kita tutup acara presentasi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Agung Priyatna sebagai moderator memohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.